Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soliha yang belajarnya dari rumah, apa kabar? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Walaupun kalian belajarnya dari rumah, tapi jangan mau kalah semangatnya dengan teman-teman yang hadir ke sekolah. Untuk materi minggu ini kita masih belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, anak-anak, siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa ya? Ya, benar sekali, kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, mengenal pola irama, mengurutkan nilai tempat. Nah, mudah-mudahan kalian masih ingat ya materi minggu lalu. Adapun tujuan pembelajaran kita minggu ini, kalian dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia. Kalian dapat mengetahui berbagai perbedaan dan cara menghargai perbedaan. Kalian dapat menjumlahkan bilangan tanpa teknik menyimpan dan dengan teknik menyimpan. Kalian dapat mengurangi bilangan tanpa teknik meminjam dan dengan teknik meminjam. Dan kalian dapat mempraktikkan gerakan tangan. Baik anak-anak, sebelum Ustazah lanjut ke materinya, Ustazah mau cek dulu kefokusannya. Nah, silakan kalian perhatikan ke layar. Temukan 3 huruf pada gambar berikut. Kira-kira sudah ada yang nemu belum? Ada huruf apa saja pada gambar itu? Ya, ada huruf G, ada huruf B, dan ada huruf A. Masya Allah, anak-anak Ustazah, hebat. Nah, kita masuk ke materinya ya. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup yaitu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, Ustazah mau nanya lagi nih, mengapa tinggi badan dan berat badan kita berubah ya? Apakah kalian masih ingat saat masih bayi, kira-kira kalian bisa berjalan sendiri nggak ya? Atau kalian bisa membaca buku dengan lancar? Tentu tidak kan? Nah, anak-anak, perubahan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan, kemampuan membaca, itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada diri kita. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Yuk sama-sama kita simak materinya. Pertumbuhan dan perkembangan itu apa ya? Pertumbuhan adalah bertambah ukuran, berat badan, dan tinggi badan. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan diri seseorang berdasarkan kualitasnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Faktor yang pertama yaitu makanan yang halal, sehat, dan bergizi atau 4 sehat 5 sempurna, rajin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Nah, anak-anak, kalian ingat ini gambar apa? Ya, itu adalah simbol Pancasila. Sila keberapa ya? Benar sekali, itu simbol sila kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengamalan sila kedua Pancasila yang pertama yaitu contohnya sikap saling menghormati dan saling menyayangi antar sesama manusia. Memperlakukan manusia lainnya dengan baik, menghargai perbedaan dan rukun sesama manusia. Lambang tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sekarang kita lanjutkan pembahasannya yaitu tentang menjumlahkan bilangan ribuan tanpa teknik menyimpan dan dengan teknik menyimpan. Yang pertama, contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan.
2.653 tambah 3.302. Nah, sekarang kita lihat ke depan ya. 3 tambah 2 hasilnya 5. 5 tambah 0 hasilnya 5. 6 tambah 3 hasilnya 9. 2 tambah 3 hasilnya 5. Nah, jadi 2.653 tambah 3.302 hasilnya adalah 5.955. Contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. 1.200 tambah 2.900. Nah, 0 tambah 0 hasilnya 0. 0 tambah 0 hasilnya 0. 2 tambah 9 hasilnya 11. 11, satunya kita taruh di bawah, yang satunya kita simpan di atas. Nah, 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Jadi 1.200 tambah 2.900 hasilnya 4.100. Lanjut, pengurangan bilangan ribuan menggunakan teknik meminjam dan tanpa teknik meminjam. Contoh pengurangan tanpa teknik meminjam. 5.478 kurang 1.254. 8 kurang 4 hasilnya 4. 7 kurang 5 hasilnya 2. 4 kurang 2 hasilnya 2. 5 kurang 1 hasilnya 4. Nah, jadi 5.478 kurang 1.254 sama dengan 4.224. Contoh pengurangan dengan teknik meminjam. 4.249 kurang 1.926. 9 kurang 6 hasilnya 3. 4 kurang 2 hasilnya 2. 2 kurang 9 tidak bisa ya, karena 9 bilangannya lebih besar daripada 2. Nah, jadi kita pinjam 1 puluhan dari 4. Maka 2 menjadi 12. 12 kurang 9 hasilnya 3. Nah, karena 4 tadi sudah kita pinjamkan ke sebelahnya, maka 4 menjadi 3. 3 kurang 1 hasilnya 2. Jadi 4.249 kurang 1.926 sama dengan 2.323. Sekarang kita akan mempraktikkan gerakan kuat dan lemah pada tangan. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Sekarang mari kita coba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Gerakan pertama, mengangkat tangan kanan lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Gerakan kedua, turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan. Gerakan ketiga, rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Gerakan keempat, gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat.
lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Gerakan keenam, bertepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya, bertepuk dengan 2 jari, 4 jari, dan 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Nah, anak-anak, setelah kalian mempraktikkan atau mencoba gerakan kuat lemah tangan tadi, kalian sekarang sudah boleh duduk ya, sambil tetap mendengarkan Ustazah. Nah, Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 3. Nah, dari ayat tersebut menggambarkan bahwa asal-muasal kehidupan manusia itu beragam, sekaligus menetapkan hikmah keberagaman tersebut dalam bentuk negara, suku, dan ras yang berbeda-beda. Sejatinya keberagaman dalam hidup ini berjalan dengan semangat saling mengenal, saling menghormati, dan saling mengisi. Dan Allah tidak memandang seseorang kecuali dari ketakwaannya. Nah, ingat ya anak-anak, Allah tidak memandang kita dari umurnya, tidak memandang dari siapa kita, tapi Allah memandang dari ketakwaannya. Maka dari itu, anak-anak ustazah mudah-mudahan tetap menjaga ketakwaannya dengan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran untuk minggu ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kurang dan salah. Yang ingin bertanya boleh langsung japri ke Ustazah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.